Kebanyakan orang tidak mengabaikanmu karena kamu membosankan. Mereka mengabaikanmu karena energimu menyuruh mereka untuk melakukannya. Ya, kamu tidak salah dengar. Ini bukan tentang apa yang kamu katakan, tapi tentang apa yang kamu pancarkan. Pernahkah kamu berjalan ke sebuah ruangan, entah itu rapat kantor, pesta, atau bahkan kumpul-kumpul teman, dan langsung merasa ciut? Kamu tersenyum terlalu cepat, tertawa terlalu banyak, atau mungkin sibuk mencari-cari topik obrolan? Kamu mencoba mati-matian untuk disukai, untuk masuk dalam kelompok, dan pada akhirnya kamu menjadi tidak terlihat. Kamu tahu rasa itu kan? Rasa ingin menyatu, menyesuaikan diri, atau bahkan menyerah pada dinamika orang lain. Kamu mengalah, kamu mengikuti arus. Dan coba tebak, dunia ini secara naluriah menghormati mereka yang tidak melakukannya. Mereka yang berdiri tegak, mereka yang tidak goyah. Ini bukan teori konspirasi, ini pengamatan mendalam terhadap psikologi manusia. Kamu mungkin berpikir bahwa menjadi baik atau menyenangkan akan membuat orang menyukaimu. Realitanya, itu tidak membuatmu disukai, itu membuat kamu mudah dilupakan. Kamu menjadi bagian dari latar belakang, bukan pusat perhatian. Sekarang mari kita putar skenario ini. Di sisi lain, ada seseorang yang masuk ke ruangan yang sama. Mereka tenang, hening, dan membumi. Mereka tidak terburu-buru, mereka tidak mencari pandangan, mereka hanya ada. Dan tiba-tiba, setiap kepala menoleh. Ada magnet tak terlihat yang menarik perhatian semua orang. Mereka tidak mengejar perhatian, mereka menancapkan perhatian. Tidak ada senyuman paksa, tidak ada gerakan terburu-buru, tidak ada gelisah. Mereka tidak perlu berbicara keras atau bercanda untuk menarik minat. Kehadiran mereka sudah berbicara banyak. Kenapa ruangan itu seolah menyesuaikan diri dengan mereka? Kenapa orang-orang secara otomatis mencondongkan badan untuk mendengarkan? Karena mereka membawa sesuatu yang disebut gravitasi psikis. Ini adalah tekanan diam yang seolah mengatakan, aku tidak mengejar, aku memilih. Ini adalah bahasa tubuh dari keyakinan diri yang mendalam. Mereka tidak mencari validasi dari luar karena mereka sudah menemukannya di dalam diri. Dan inilah bagian yang tidak pernah diajarkan di sekolah atau mungkin bahkan oleh orang tua kita. Rasa hormat. Rasa hormat tidak didapatkan dengan berbicara lebih keras. Itu didapatkan melalui ketenangan, melalui kemauan untuk diam, untuk menunggu, untuk tidak memenuhi setiap ruang kosong dengan kata-kata atau gerakan. Pikirkan ini. Semakin lambat kamu bergerak, semakin banyak orang yang menunggumu. Semakin banyak keheningan yang kamu pegang, semakin berat dan berbobot kehadiran kamu terasa. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana semua orang ingin mengisi ruang dengan kebisingan. Tapi justru di tengah kebisingan itu, ketenangan menjadi sebuah pernyataan kekuatan. Pernahkah kamu melihat orang yang gelisah, sering menggerakkan tangan atau kaki, atau berbicara terlalu cepat? Itu adalah kode untuk ketakutan, kegelisahan, atau kurangnya kepercayaan diri. Itu adalah sinyal bahwa kamu tidak nyaman dengan diri sendiri. Tapi ketenangan itu adalah bahasa tubuh dari kekuatan. Ini adalah tanda bahwa kamu memegang kendali. Kamu memiliki kendali atas dirimu dan sebagai hasilnya kamu mulai memiliki kendali atas dinamika di sekitarmu. Jadi bagaimana kita mengaktifkan gravitasi psikis ini? Bagaimana kita berhenti menjadi tidak terlihat dan mulai menjadi tak terabaikan? Ini bukan sulap tapi seni yang bisa dilatih. Coba ini, berjalan masuk dan berhenti sejenak. Jangan langsung buru-buru mencari tempat duduk atau menyapa semua orang. Biarkan dirimu mengamati, biarkan orang lain yang melihatmu terlebih dahulu. Tanamkan kakimu, rasakan pijakanmu di lantai. Ini adalah fondasi fisik untuk ketenangan mental. Biarkan tubuhmu stabil dan teguh. Jangan terburu-buru berbicara. Biarkan kehadiranmu yang berbicara duluan. Tunggu sampai kamu punya sesuatu yang benar-benar ingin kamu katakan daripada mengisi kekosongan. Ketika kamu berbicara, orang akan lebih cenderung mendengarkan karena mereka tahu kamu tidak bicara hanya untuk didengar. Pertahankan kontak mata. Ini adalah jembatan langsung ke kepercayaan diri. Tidak perlu menatap intens, tapi jangan lari dari pandangan. Pertahankan kontak mata yang kuat namun santai. Ini menunjukkan bahwa kamu percaya diri dan jujur. Turunkan nada suaramu, suara yang lebih rendah dan terkontrol, terdengar lebih berwibawa.
Itu menuntut perhatian, tidak memohonnya. Bergeraklah seperti badai di balik kaca, tenang tapi berbahaya. Ini adalah metafora untuk kekuatan yang terkendali. Kamu tidak perlu berteriak atau menjadi agresif. Kekuatan sejati terletak pada kemampuanmu untuk tenang di tengah tekanan, untuk memproyeksikan kekuatan tanpa perlu menunjukkannya secara eksplisit. Ingat, orang tidak mengikuti suara yang paling keras. Mereka mengikuti orang yang tidak goyah, yang tidak bergeming di bawah tekanan. Ini bukan tentang menjadi karismatik dalam arti tradisional. Ini lebih dari itu. Ini adalah kendali. Kendali atas dirimu, atas emosimu, dan pada akhirnya atas bagaimana dunia berinteraksi denganmu. Karisma seringkali dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Tapi gravitasi psikis ini adalah keterampilan yang bisa kamu kuasai. Begitu kamu menguasainya, kamu akan melihat perubahan besar. Dunia akan mulai menyesuaikan diri denganmu. Orang akan mendengarkan, mereka akan memberi ruang, mereka akan menghormati kehadiranmu. Ini adalah waktunya, berhenti mencoba untuk disukai, berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Karena pada akhirnya, itu hanya akan membuatmu menjadi abu-abu dan tidak penting. Mulai sekarang, fokuslah untuk menjadi tak terabaikan. Bangun gravitasi psikismu. Kendalikan kehadiranmu, dan saksikan bagaimana dunia mulai berputar di sekitarmu. Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Di Besok Beda, kita percaya bahwa langkah kecil hari ini bisa membawa hidupmu ke arah yang lebih baik besok. Karena hari ini tidak selamanya.